Salam, perkenalkan nama saya Ferdinand Omleni dengan NIM 101 2022 0171 kelas E semester 2. Gereja Minahasa sampai penyerahannya kepada GPI pada tahun 1800 sampai dengan 1880. Sikap pemerintahan terhadap pekerjaan sending di Minahasa tidak tetap sampai-sampai ada orang Kristen yang dipukul karena telah pergi ke gereja pada hari Minggu. Selama abad ke-19, Manado tetap merupakan daerah GPI, sedangkan Minahasa diberikan kepada NSG untuk disergap. Orang Kristen bertambah dari beberapa ribu menjadi 80.000 orang. Mereka sekarang dimasukkan ke dalam kerangka organisasi GPI. Dengan demikian, orang-orang Kristen Minahasa sendiri tidak begitu banyak mengalami perubahan. B. Riedel 1789 sampai dengan Riedel 1789 sampai dengan 1860. Riedel adalah seorang Jerman, sama seperti Kam. Ia adalah seorang yang dikenal setia pada gereja negara, yakni gereja Lutheran, tetapi mengalami pula pengaruh pietisme. Riedel mudah mengalami suatu krisis rohani maupun jasmani. Ia berjanji kepada Tuhan bahwa jikalau ia sembuh, maka ia akan memberikan seluruh kehidupannya untuk Tuhan. Riedel adalah seorang yang dikenal dengan latar belakang pietisme pada umumnya. Riedel adalah seorang yang dikenal dengan latar belakang pietis pada umumnya dan Herrnhut pada khususnya. Ia mempunyai teman-teman yang berasal dari lingkungan serupa walaupun di angkatan Sendeling yang kedua. Setelah tahun 1850, dalam perjalanan Riedel mengumpulkan anggota-anggota jemaat yang paling hidup. Kumpulan-kumpulan inilah yang sekarang menjadi kelasiman di Minahasa, sehingga jemaat dibagi atas dua kelompok yang bagaikan lingkaran konsistris dan pemberitaan firman. Ada yang ditujukan kepada orang banyak dan ada yang kelompok orang-orang yang hidup itu. Pembedaan ini sesuai dengan corak pietisme. Riedel juga ditegur oleh pengurus NSG karena terlalu mudah menerima orang untuk dibaptis. Namun ia menjawab, "Saya tidak menyesal bahwa saya telah kepada begitu banyak orang, sebab baptisan itu menjadi dasar untuk menegur mereka dengan memperingatkan mereka akan perjanjian baptisan. Yang dimaksud dengan perjanjian baptisan itu bukanlah janji Allah bahwa ia akan setia pada perjanjian yang diikatnya dengan kita dalam baptisan itu, melainkan adalah janji si calon baptisan, yaitu bahwa untuk selanjutnya ia akan setia kepada Kristus dalam kepercayaan dan kehidupannya. Pada saat ini juga terjadi pemisahan sakramen yang dilakukan oleh Riedel dan kawan-kawannya. A. Bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam pekabaran Injil. Karena berbagai alasan hanya ada Alkitab dalam bahasa Melayu. Di Minahasa terdapat beberapa bahasa daerah, maka akhirnya bahasa Melayu yang menjadi bahasa gereja dan sekolah di Minahasa, sama seperti di Maluku. Bahasa daerah hanya dipakai dalam kumpulan di luar kebaktian resmi dan dalam pergaulan pribadi. B. Mengenai agama, suku para Sendeling menganut paham yang umum berlaku pada zaman itu. Orang kafir adalah liar, buta, mereka diliputi malam yang gelap. Agama mereka adalah takyul. C. Kebudayaan
Suka tidak dapat terlepas begitu saja dari agama suku sehingga mereka menolaknya pula sebagai agama kafir dan biadab. Sebagai contoh kita melihat sikap mereka terhadap soal harta, mas kawin, sebab di Eropa Utara tidak dikenal yang namanya memberi mas kawin, sebab mereka menilai hal ini sebagai pembelian wanita yang patut diberantas. Begitu pula orang-orang muda dilarang makan siri. Nampaknya para utusan Injil tidak dapat membayangkan suatu kekristenan yang tidak memakai bentuk-bentuk barat dalam segala hal. Dengan demikian, bagaimana reaksi orang-orang Minahasa terhadap pemberian dan perbuatan para sandeling? Bagaimana mereka tanggapi sikap para sandeling terhadap kebudayaan mereka? Hal pertama yang harus diketahui bahwa mereka masuk Kristen secara massal 75% penduduk setelah sandeling bekerja di sana selama 25 tahun lamanya. Sehingga setelah setengah abad 1880 ada 80.000 orang di seluruh Minahasa, di samping 17.000 orang yang masih menganut agama nenek moyang. Kemajuan ini terjadi tanpa adanya tekanan dari pihak pemerintah Belanda. Orang-orang Minahasa betul-betul menerima agama Kristen dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan bersedia mentaati peraturan agama mereka yang baru. Para sandeling yang pada umumnya bersikap negatif terhadap agama dan kebudayaan orang Minahasa. Jika kita melihat keadaan dari orang Minahasa, maka tentulah kita akan heran mendengar bahwa Tandano yang sekitar tahun 1880 sudah dikristenkan seluruhnya, namun orang kembali menyelenggarakan upacara-upacara agama suku. Tapi agama dan kebudayaan suku bersifat kolektif. Manusia Minahasa menanggapi dunia di sekitarnya dan itu dilakukan secara bersama. Agama Kristen seperti yang dibawa oleh para sandeling tidak memberi apa yang telah diberikan agama yang lama, melainkan menyangkut bidang lain dalam agama yang lama tersedia sarana untuk berhubungan dengan dunia di sekitar, termasuk peristiwa-peristiwa alam seperti gempa bumi atau wabah. Dengan melihat hal-hal ini, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan umum bahwa dalam agama Kristen sepertinya yang dianut oleh orang Minahasa dalam abad yang lalu terdapat corak fetis diwarga oleh corak agama seperti yang dianut oleh orang-orang Minahasa dalam abad yang lalu. Terdapat corak fetis dibarengi oleh corak agama suku dan bahwa di samping iman Kristen tak bisa tidak kepercayaan tradisional hidup terus. Corak keagamaan orang-orang Kristen Minahasa dalam abad yang lalu dipengaruhi oleh kekristenan para utusan Injil dari Barat, tetapi tidak sama dengan corak yang dibawa dari Barat itu. Baik, ini video dari saya. Terima kasih.